Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Hendra Purnomo dari kelas MJ801. Di sini saya akan mempresentasikan terkait jawaban UTS mata kuliah Bisnis Intelijensi. Berikut adalah struktur organisasi di tempat saya bekerja. Seperti kita lihat di pojok pimpinan ada presiden direktur. Kemudian di bawahnya ada dua direktur ya, di mana masing-masing mempunyai bawahan yang berbeda. Di mana yang direktur pertama mempunyai bawahan yaitu General Manager, Asisten General Manager, Finance SPV, Marketing Staff, dan kemudian untuk Direktur Technical Production itu di bawahnya ada General Manager juga, Asisten General Manager, Storage, Manager HRD, Manager Purchasing, dan Manager Produksi. Tugas dan alur operasional tiap unit di tempat saya bekerja, yaitu untuk produksi bertanggung jawab menghasilkan barang atau jasa, menyusun rencana produksi, mengoperasikan mesin dan menjaga kualitas produk. Kemudian bekerja berdasarkan informasi kebutuhan dari unit penjualan dan ketersediaan bahan dari unit inventory. Kemudian untuk marketing, menentukan target penjualan, membuat promosi, dan berhubungan dengan pelanggan. Kemudian mengirimkan data permintaan pelanggan ke unit produksi dan inventory. Untuk bagian purchasing, mengelola hubungan dengan pemasok bahan baku, melakukan pembelian berdasarkan permintaan inventory atau produksi, melakukan negosiasi harga dan kualitas barang. Dan untuk bagian storage, mengontrol stok barang jadi dan bahan baku, melakukan pencatatan keluar masuk barang, mengirim data stok ke unit produksi, penjualan, dan supplier. Untuk bagian finance, mengelola arus kas, pencatatan akuntansi dan pembayaran, tagihan supplier, mengolah data penjualan untuk laporan keuangan, laba rugi, dan budgeting. Kemudian yang terakhir yaitu HRJ, rekrutmen, pelatihan, administrasi, gaji, dan penilaian kinerja. Kemudian mendukung operasional unit lain dengan menyediakan tenaga kerja dan kebijakan internal. Ini adalah skema data warehouse, di mana data warehouse dipakai untuk memusatkan seluruh data operasional dari berbagai unit. Untuk fakta utama itu ada 6. Yang pertama, fakta penjualan, fakta produksi, fakta inventory, fakta pengadaan, fakta keuangan, dan fakta SDM. Kemudian dimensi pendukungnya adalah dimensi waktu, tanggal, bulan, dan tahun, dimensi produk, ID produk, kategori harga, kemudian dimensi karyawan, unit kerja, posisi, dan gaji, dimensi pelanggan, segmentasi dan lokasi, dimensi supplier, kontak, lokasi, dan tipe bahan, kemudian dimensi lokasi, gudang, dan cabang. Berikut adalah penjelasan cara kerja OLTP dan OLAP pada data warehouse, di mana OLTP atau Online Transaction Processing digunakan pada sistem operasional harian seperti ERP, POS, dan HRIS, dengan ciri-ciri menangani banyak transaksi kecil, contoh input penjualan, stok masuk, laporan kehadiran. Untuk cara kerja dalam proses data warehouse-nya adalah OLTP menyimpan data transaksional, ETL mengambil data dari OLTP untuk dipindahkan ke data warehouse. Kemudian untuk OLAP, Online Analytical Processing, digunakan untuk analisis dan laporan strategis. Ciri-cirinya yaitu mengolah data besar dan historis menggunakan teknik agregasi dan multidimensi. Cara kerjanya adalah data dianalisis melalui cube OLAP, kemudian manajer dapat melakukan slice, dice, drill down, dan roll up. Konsep data multidimensi, kubik model pada data warehouse. Apa itu data multidimensi? Adalah data disimpan dalam bentuk kubus OLAP cube, terdiri dari fakta, angka yang akan dianalisis seperti penjualan, biaya, jumlah produksi. Kemudian dimensi, perspektif analisis seperti waktu, produk, pelanggan, dan lokasi. Contoh implementasinya adalah misal cube penjualan memiliki dimensi waktu, hari, bulan, tahun, dimensi produk, kategori, merek, SKU, dimensi pelanggan, segmentasi, lokasi, dan dimensi lokasi, cabang, wilayah. Sehingga manajer bisa menganalisis drill down penjualan tahunan, bulanan, dan harian. Slice melihat penjualan hanya untuk produk A. Dice filter penjualan untuk wilayah Jawa dan kategori fashion. Kemudian untuk roll up, agregasi dari harian, bulanan, dan tahunan.
Konsep transformasi data, informasi untuk meningkatkan kinerja bisnis. Data, informasi, insight, dan action. Untuk data transaksi mentah, yaitu penjualan per transaksi, produksi harian, stok barang, data gaji, pembelian bahan baku. Diproses di data warehouse, yaitu ETL mengintegrasikan semua data dibersihkan, dikonsolidasi, dan diorganisasi. Kemudian menjadi informasi, seperti laporan penjualan per wilayah, penyebab keterlambatan produksi, pola permintaan musiman, perputaran stok, inventory turnover, dan analisis profitabilitas produk. Kemudian insight untuk pengambilan keputusan, dengan menentukan produk yang harus ditingkatkan produksinya, mengidentifikasi supplier paling efisien, mengoptimalkan stok untuk mengurangi biaya gudang, mengukur efektivitas tenaga kerja. Kemudian untuk aksi bisnisnya adalah meningkatkan produksi item best seller, negosiasi ulang dengan supplier buruk, mengurangi stok barang slow moving, dan meningkatkan pelatihan di unit SDM. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.